Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Sulistianingsi, mahasiswa jurusan akuntansi dengan NIM B1C124067. Di sini saya akan menjelaskan tentang jendela kerja Microsoft Excel. Pertama, kita buka aplikasi Excel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang menu dan icon bar. Menu dalam Microsoft Excel terdiri dari Home, Insert, Background, Formulas, Data, Review, dan View. Kemudian icon bar merupakan simbol yang terdapat dalam masing-masing menu utama Microsoft Excel. Contohnya dalam menu Insert, di sini terdapat icon-icon seperti pivot table, pictures, dan seterusnya. Icon-icon tersebut dikumpulkan dalam satu kelompok yang disebut ribbon. Misalnya kelompok tabel, kelompok illustration, chart, dan seterusnya. Kemudian mengenal sheet, kolom, rows, dan cell. Pada jendela kerja worksheet Microsoft Excel terdapat sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Ini contoh sheet 1, ini sheet 1, ini sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Kemudian kolom merupakan kolom yang terdapat dalam worksheet. Pada worksheet Microsoft Excel terdapat 256 kolom, terdiri dari kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kemudian rows merupakan baris dalam worksheet. Dalam Microsoft Excel terdapat 65.536 baris, dimulai dari baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Kemudian sel merupakan titik temu antara kolom dan baris, seperti halnya tabel yang fungsinya untuk menuliskan angka nilai data yang akan diolah. Contohnya sel A1, sel B1, sel C1, dan seterusnya. Kemudian mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Untuk mengatur lebar kolom, langkah-langkah pertama itu klik pada kolom, misalnya kolom A1, kemudian dalam menu Home pilih icon format, kemudian pilih kolom width. Kolom width pada dialog kolom, pada kotak dialog kolom width pilih menentukan lebarnya misalnya 30. Kemudian klik OK. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian mengatur tinggi baris. Langkah mengatur tinggi kolom sama dengan mengatur lebar kolom. Misalnya klik pada sel tertentu, misalnya A1, kemudian pada menu Home memilih icon row height format dan memilih row height, kemudian mengganti ukuran menjadi 30 juga misalnya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kemudian untuk mengatur lebar kolom, misalnya 2 kolom di blok kolom C dan D ini, kemudian kursor diarahkan ke tengah, tarik seperti ini dan akan melebar dengan lebar yang sama. Kemudian merge center dan warp text. Untuk merge center berfungsi untuk menggabungkan kolom atau garis. Langkah-langkahnya misalnya blok kolom atau baris yang akan digabungkan seperti ini. Kemudian pada menu kolom memilih warp text, memilih merge and center, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya kolom A1 sampai D1 sudah menjadi satu. Kemudian untuk warp text merupakan tools untuk membuat teks menyesuaikan dengan lebar atau tinggi kolom. Langkah-langkahnya, klik pada kolom yang akan dibuat warp text, misalnya kolom A5. Kemudian klik warp text dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian format cell merupakan tools pada Microsoft Excel untuk memunculkannya menggunakan klik kanan pada mouse. Misalnya di sini format cell. Kemudian number, fungsi number digunakan untuk mengatur angka dari sel. Dalam menu number terdapat 12 pilihan kategori dari general, number, currency, accounting, dan seterusnya. Kemudian untuk memformat sel, kita dapat
Gunakan klik kanan pada data, kemudian print format cell, atau dapat menggunakan shortcut pada keyboard, misalnya Ctrl 1. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian misalnya 200.000. Kemudian kita klik kanan pada sel yang sudah diisi angka, pilih format cell, kemudian pilih number, pilih currency, dan pilih Rp pada simbol, kemudian OK. Dan seperti ini hasilnya, akan muncul simbol rupiah di depan angka 200.000. Kemudian alignment, pada menu klik kanan format cell. Format cell fungsinya untuk mengatur rata kiri, tengah, atau rata kanan pada sel. Contoh, untuk penggunaan alignment, pilih sel atau blok suatu sel, kemudian pilih format cell dan pilih alignment. Misalnya kita akan membuat alignment center, maka pada horizontal dan vertikal pilih center. Kemudian klik OK dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Pada menu alignment juga terdapat pengaturan lain. Ada warp text untuk membuat penggalan teks tertingkat pada kolom, kemudian shrink to fit untuk membuat ukuran teks berupa otomatis mengikuti besar kecilnya kolom, merge cell untuk menggabungkan baris satu kolom, kemudian orientation untuk membuat teks berdiri vertikal. Kemudian border. Submenu border pada format cell fungsinya untuk membuat garis tepi border, biasanya digunakan untuk membuat tabel. Contoh cara menggunakan format cell border, block area yang akan dibuatkan tabel. Saya sudah membuat data di sini. Kemudian pada format cell pilih border. Kemudian pilih outline untuk memberi garis luar dan inside untuk memberi garis dalam. Klik OK dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian menggunakan free spans. Untuk free spans digunakan untuk mengunci baris kolom tertentu dan menyembunyikan baris atau kolom lainnya pada saat di scroll. Ini biasanya digunakan apabila kita memiliki data yang cukup banyak dan ketika di scroll title atau judulnya hilang. Maka agar judul data tersebut tidak hilang, maka kita menguncinya dengan free spans. Oke, di sini saya sudah siapkan data praktek 1. Dan pertama, untuk mengunci free stop range, kita bisa mengarahkan kursor pada A2, kemudian memilih pada menu view, memilih free spans dan free stop row, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Judul tidak akan hilang walaupun di scroll sampai ke bawah. Kemudian untuk freeze column, kita akan mengarahkan kursor pada misalnya B2, dan pada menu view kita akan memilih free spans dan kemudian freeze column, dan hasilnya akan seperti ini. Sama halnya untuk misalnya tidak ingin menghilangkan NPM mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, phone, dan isi dari tabel NPM, kita bisa mengarahkan kursor pada B2, kemudian pada menu view memilih free spans dan free spans. Jadi ketika di scroll ke bawah, judul tabel tidak akan hilang, dan ketika di scroll ke samping, isi dari tabel NPM tidak akan hilang. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang grafik chart Microsoft Excel. Untuk kemudian membuat grafik chart, grafik diperlukan untuk memvisualisasikan data yang rumit menjadi mudah dipahami. Langkah-langkah membuat grafik di Microsoft Excel.
Contoh membuat grafik, pertama membuat tabel data terlebih dahulu. Jadi saya sudah membuat data tabel, kemudian tabel data, kemudian blok tabel, pilih menu insert, kemudian pilih jenis grafik. Di sini saya akan memilih insert kolom atau bar chart. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk mengatur tampilan grafik, untuk mengganti bentuk grafik, klik change chart type. Kemudian di sini kita akan memilih misalnya line. Kemudian dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika ingin merubah tampilan layout, pilih chart style. Jika ingin merubah warna, pilih change color. Misalnya ini, dan akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian saya akan mengatur tabel data kedua. Di sini tabel data praktik pertemuan kedua. Di sini ada tabel data ketidakhadiran guru. Di sini saya akan memblok data. Kemudian memilih menu insert dan memilih jenis tabel. Sini saya akan memilih tabel ini agar lebih mudah dipahami. Kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan jendela kerja Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.